itu sangat penting sekali. Literasi bukan hanya anak pandai membaca dan menulis saja, tetapi literasi itu yang paling penting justru pemahaman dari apa yang telah dibaca oleh siswa tersebut. Jadi kita perlu menitik beratkan bagaimana anak itu nanti bisa memahami tentang apa yang dibaca. Modalnya dari literasi yaitu tentunya anak-anak harus bisa membaca dan menulis, bisa membaca terutama. Yang kedua yaitu tentang numerasi. Numerasi itu juga banyak sekali yang merah, sehingga kita perlu pembenahan. Dasar dari numerasi tentunya juga dari literasinya, pemahaman bacaannya, pemahaman materi, pemahaman soal. Untuk mengerjakan soal matematika tentunya juga harus memahami apa yang dimaksud dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam soal tersebut. Nah, banyak sekali siswa-siswa dari sekolah kita itu yang mana di kelas 6 itu ada yang belum lancar untuk membaca. Ada beberapa siswa saya amati itu belum lancar membaca. Bahkan kalau di kelas 1 itu wajar kalau belum bisa membaca, tapi kalau sudah menginjak kelas 3, 4, 5 sampai kelas 6 kalau belum lancar membaca tentunya itu menjadi pertanyaan besar, menjadikan PR bagi kita. Bagaimana menumbuhkan minat baca dari siswa-siswi kita. Nah, hasil dari diklat kami berdua dengan Bu Tika kemarin tentang bagaimana menumbuhkan minat baca dari siswa-siswi kita, salah satunya yaitu mengenai dengan cara yaitu mengenal pembaca tulis melalui buku non-stek bermutu. Buku non-stek yang dimaksud yaitu bukan buku ajar, tetapi itu sudah buku cerita. Nah, di sini nanti kita akan membuat buku non-teks berbasis tokoh dan berbasis keaksaraan. Nah, ini cara membuat buku berbasis tokoh. Selanjutnya yaitu, nah, dari mana datangnya ide cerita? Tadi saya untuk memudahkan Bapak Ibu guru menulis cerita sebelum merancang tokoh dan alur rancangan terlebih dahulu. Hal berikut, apa tujuan Bapak Ibu menulis cerita tersebut, kemudian apa yang ingin dikenalkan pada peserta didik, bagaimana cara Bapak Ibu mengenalkannya. Biasanya ide cerita itu bisa bukan hanya orang saja yang menjadi ide cerita, tapi bisa juga hewan, bisa juga tumbuhan, atau yang lain juga yang kira-kira menarik di dalam dunia anak, di dunia imajinasi anak, karena anak itu masih berkhayal sepertinya. Kalau pemikiran anak, psikologi anak masih berkhayal, belum ke konkret, masih abstrak. Anak kelas 1, 2, 3 itu masih abstrak, belum berpikir konkret. Jadi kalau masih cerita-cerita seperti ini diperkenalkan, tujuannya untuk memperkenalkan kepada anak kelas 1, 2, 3, maka cerita-cerita kita cerita fiktif saja dulu. Jangan cerita yang konkret. Nah, dan soal selanjutnya, nah, mulai dengan tokoh. Semua cerita pasti punya tokoh. Tokoh baru bisa bercerita jika punya keinginan. Cerita akan seru apabila punya halangan atau konflik. Nah, cerita itu diawali dengan yang biasa-biasa saja. Terus mungkin si tokoh utama punya keinginan atau punya cita-cita seperti apa. Setelah itu mendapatkan konflik, mendapatkan masalah, akhirnya menjadi klimaksnya. Nah, terus penyelesaiannya seperti apa, endingnya seperti apa yang diinginkan, endingnya bahagia ataukah mungkin endingnya itu nanti kurang bahagia. Silahkan di situ kita tuangkan di dalam cerita yang kita buat. Setelah itu yaitu dari cerita yang berbasis keaksaraan. Keaksaraan akan disampaikan oleh Ibu kita, yaitu
Nazalia Rahmatina Zama. Monggo Bu. Terima kasih Bapak. Mohon maaf Ibu-ibu, Bapak-bapak kalau bahasa saya nanti agak belepotan ya. Jadi ini yang kami telah pelajari bersama selama kurang lebih 2 hari. Jadi tadi sudah Bapak Musin telah menjelaskan bagaimana caranya membuat buku non-teks berbasis penokohan atau tokoh. Sekarang saya akan memaparkan bagaimana cara membuat buku non-teks berbasis keaksaraan. Membuat buku non-teks berbasis keaksaraan ini berbeda dengan kalau kita membuat buku berbasis penokohan, di mana kalau penokohan tadi jelas ada satu tokoh. Satu tokoh itu punya keinginan, kemudian ada konflik, kemudian ada penyelesaian. Kalau di buku berbasis keaksaraan ini kita memfokuskan kepada aksaranya atau tulisannya saja. Gambarnya, ilustrasinya tidak begitu diperhitungkan. Yang penting anak-anak nanti akan mudah membacanya. Seperti ini. Bagaimana membuat buku non-teks berbasis keaksaraan? Yang pertama yaitu memetakan huruf yang diakrabi anak. Terus yang kedua membuat bank kosakata. Kemudian menyusun kalimat. Kemudian susun kalimat menjadi draft naskah. Dan yang terakhir adalah membuat purwarupa buku. Mengidentifikasi huruf-huruf yang paling dikenal oleh peserta didik. Dari A sampai Z biasanya anak-anak itu sering mendengar huruf yang ada A-nya atau ada I-nya atau ada M dan N dan T. Terus setelah kita sudah tahu mana yang menjadi fokus anak itu, jadi kita akan membuat susunan suku katanya. Jadi nanti dari A, I, N, M, T itu nanti kita bisa menjadikan berbagai macam suku kata. Nah, seperti ini. Tadi kan ada A, M, N, T, I. Dimulai dari ana, A, N, A. Ani, A, N, I. Ami, A, N, I, dan seterusnya. Jadi tidak keluar dari fokus 5 huruf ini tadi. Jadi hanya itu diulek-ulek, diutek-utek, jadi membentuk sebuah kalimat hingga nanti akan membentuk sebuah cerita. Seperti itu. Kombinasi 5 huruf ini sudah menjadi kalimat. Yang pertama, yang paling mudah, ini ana, dari I, N, I. Ini ama, AMA. Jadi tidak keluar dari 5 huruf ini tadi. Diulek-ulek jadinya menjadi sebuah kalimat. Ini ama, ini ima. Mana ama? Mana ima? Di mana ama? D. Kenapa kok D ini ditebali? Karena ini adalah kata hubung atau konjungsi. Jadi tidak masalah, ya Pak nggih. Di mana ama? Ama. Oh ya, bisa di, bisa ke, bisa dari, yang juga, yang bisa. Jadi ini tidak masalah. Yang penting fokusnya ini. Di mana ama? Ama di taman. Di mana ima? Ima di taman. Jadi fokusnya ini hanya ke aksaranya saja. Gambarnya tidak begitu dipermasalahkan. Begitu ya Bapak Ibu, begitu kira-kira hal yang dapat saya sampaikan dari Diklat bersama Bapak Musin. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Musin. Monggo waktunya Bapak. Siap ya. Ya, kalau gitu nanti segera kita simulasi aja, sekedar diketahui untuk pengembangannya nanti kita setelah pembelajaran. Semoga nanti bisa kita gunakan untuk mempelajari siswa-siswa kita di dalam literasi atau gemar membacanya nanti.